Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin initial outlay gitu ya. Initial outlay itu gampangannya adalah biaya yang kita keluarkan deh. Pokoknya itu deh. Initial outlay itu biaya yang kita keluarkan gitu. Bedanya dengan depresiasi apa? Dia beda banget gitu ya istilahnya, kayak aduh ini initial outlay di mana ya? Bentar, coba kita cari dulu initial outlay. Investment decision criteria ada nggak ya initial outlay ya? Jadi sebenarnya perbedaannya apa gitu kan? Kalau depresiasi tahu lah ya maksudnya. Depresiasi itu kan penurunan itu kan, apa namanya? Penurunan masa manfaat gitulah istilahnya. Kalau di akuntansi secara umum sama persis plek pokoknya. Coba nih kita cari pelan-pelan ya. Initial outlay. Analisis cash flow. Oke, di sini ya berarti analisis cash flow ya. Oke, ini depresiasi ya. Biaya depresiasi tahunan menggunakan metode garis lurus. Nah, sebenarnya depresiasi itu, misal nih kita beli mobil, katakan masa manfaat mobil itu 5 tahun, gitu kan. Kita beli mobil harganya 200 juta nih. Berarti per tahun mobil itu punya terdepresiasi istilahnya. Terdepresiasi berapa? Katakan nggak ada sunk cost gitu ya, bukan sunk cost, nggak ada salvage value, nggak ada nilai sisanya. Berarti depresiasi per tahunnya dia itu 200 juta dibagi 5 gitu kan. Ini yang dimaksud dengan depresiasi gitu kan. Jadi cost of equipment, biaya dari si mesin atau apa istilahnya peralatan tersebut gitu ya, ditambah ongkirnya gitu kan. Katakan ternyata 200 juta ini mobilnya harus ada ongkirnya gitu kan. Karena katakan mobilnya beli dari Aceh ya, dikirim ke Bintaro, ongkirnya tambah 20 juta katakan. Ya kan? Kemudian ada installation expense gitu. Ternyata mobilnya dikirimnya pisah-pisah gitu kan. Mesin sendiri, ban sendiri gitu. Jadi harus ada biaya untuk masang lagi. Biaya untuk masangnya adalah 30 juta. Ya, kemudian ada nggak dia salvage value-nya? Kira-kira nanti ada nggak ya, apa istilahnya kayak nilai sisanya? Kan secara nggak langsung gitu ya, hampir semua peralatan itu, kalau kita ke dunia nyata, hampir semua peralatan itu punya salvage value. Artinya nggak mungkin dia terdepresiasi sampai nilainya 0. Pasti ada nilai sisanya gitu kan. Meskipun kayak mobil yang dia mobil tua banget, misalnya mobil Corona udah dioprek-oprek, udah diganti semua, nggak ada yang ori sekalipun, pasti dia masih ada harganya gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan salvage value, artinya nilai sisa. Kalau kita analogikan ke apa istilahnya, ke mesin peralatan gitu ya, katakan mesin fotokopi gitu kan. Mesin fotokopi setua apapun asal dia masih bisa dipakai, pasti masih ada nilainya gitu kan. Ternyata nilai sisanya adalah 50 juta gitu kan. Nah, depresiasi per tahun itu berarti gimana? 200 juta gitu kan. Kemudian ditambah 20 juta, ditambah 30, dikurangi 50, ya kan? Kemudian dia dibagi dengan masa pakainya 5 tahun. Berarti dia depresiasi per tahunnya adalah 40 juta. Jadi depresiasi itu persis kayak yang di akuntansi gitu ya. Mirip banget sama yang di akuntansi. Kalau di akuntansi kan ada juga kan metode garis lurus, ada yang double declining juga, sama banget dengan ini gitu ya. Bedanya dengan initial outlay apa gitu kan. Nah, sekarang kita lihat initial outlay. Kalau initial outlay tadi lihatnya dari mana ya? Dari sini juga, dari slide sini juga ya. Initial outlay. Dari inflasi. Ini harus terpaku rumus itu kan ada biaya. Iya benar, biaya perolehan itu tetap kita masukkan gitu ya. Tapi ada ketentuannya nih di sini. Nih ada sangkos, ya. Ada sangkos yang nggak kita masukkan. Ya, misalnya adalah
research ya, market research ya, dan overhead cost misalnya utilities expense kayak misalnya bayar listrik gitu kan. Market research itu kayak ya kita beli mesin tersebut atau nggak beli ya tetap bakal keluar gitu ya. Jadi market research ini itu beban tersendiri gitu ya. Kemudian kayak utilities expense, bayar wifi, katakan kita buka fotokopian, terus fotokopian kan harus bayar listrik ya. Jadi mau kita beli eh, mesin fotokopi atau kita nggak beli mesin fotokopi ya kita harus tetap bayar listrik gitu kan. Nah itu nggak kita masukkan sebagai initial outlay kita gitu. Jadi initial outlay itu hanya biaya yang kita keluarkan supaya kita bisa membeli mesin itu gitu ya. Berapa sih yang biaya yang harus kita keluarkan supaya kita bisa beli mesin itu? Gampangnya kayak gitulah. Terus di sini, nah ini ya initial outlay ini ya. Biaya perolehan aset. Nah, ini nanti coba kita bahas ya. Kalau ini kan initial outlay ini kan initial outlay yang replacement ya kan. Kayak dia ada penjualan peralatan lama. Jadi kita punya peralatan yang lama, kita jual, kita ganti ke yang baru gitu kan. Ini pertanyaannya melengkapi yang itu ya apa tadi pertanyaannya Dimas juga ya. Mana nih initial outlay-nya? Nah, ini ya. Nah, initial outlay itu konsepnya sama kayak apa istilahnya? Pokoknya biaya yang kita keluarkan biar dapat mesin itulah itu initial outlay gitu ya. Kalau depresiasi apa ya? Depresiasi shipping cost, installation cost gitu ya. Ada projection salvage value kemudian dibagi dengan life expectancy-nya gitu ya. Kalau initial outlay ini pokoknya konsepnya adalah kita mau beli mesin, berapapun duit yang perlu kita keluarkan supaya dapat mesin itu initial outlay. Ya, itu initial outlay di secara umum ya. Cuman di sini initial outlay di problem ini adalah initial outlay yang replacement. Jadi ada old equipment-nya gitu ya. Kita punya mesin yang lama, kemudian kita mau ganti ke mesin yang baru gitu ya. Jadi kita analogikan sama-sama mesin fotokopi gitu ya. Kita punya usaha fotokopi, terus kita mau beli mesin fotokopi yang baru. Ya. Berarti besaran initial outlay kita itu adalah harga beli kita mesin fotokopi yang baru gitu ya. Termasuk ongkirnya, termasuk katakan ada installation cost-nya juga gitu kan. Kemudian dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan penjualan dari mesin fotokopi kita yang lama gitu kan. Kenapa? Karena ya berarti kan kita perlu mengeluarkan duitnya lebih sedikit gitu kan, karena mesin yang lama ini kita jual. Nah, kemudian ketika kita menjual mesin yang lama, ternyata itu ada tax effect-nya. Jadi kalau misalnya penjualan kita untung, maka kita kena pajak gitu kan. Kalau penjualan kita nggak untung atau rugi dari book value kita, maka kita nggak kena pajak, kita kena potongan lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu nanti menjadi initial outlay kita. Ya, jadi initial outlay di sini adalah konsepnya replacement, bukan initial outlay secara umum gitu ya. Kalau initial outlay secara umum ya cukup di ini shipping cost sama installation cost ini udah cukup sampai di sini aja gitu ya. Atau mungkin nanti ada biaya-biaya lain, misalnya nanti ada mesin tersebut harus diasuransikan, ya kan? Misalnya beli mesin tersebut harus diasuransikan. Terus kayak kalau beli mesin tersebut harus ada beli spare part wajibnya ini, terus kayak harus ada ini yang dia memang wajib ada. Ya. Kita harus mengeluarkan duit untuk itu ya itu masuk ke initial outlay gitu ya. Cuman karena di sini konsepnya dia mereplace, dia mengganti mesin yang lama dengan mesin yang baru, ya maka duit yang kita keluarkan, kan tadi 200 juta, kalau kita masih punya mobil yang lama kita jual ternyata laku 50 juta. Berarti duit yang perlu kita keluarkan kan cuma 150 juta gitu kan, karena 50 jutanya udah dapat dari mobil lama kita yang udah kita jual. Nah, terus tax effect ini seperti apa gitu. Mungkin ini kita bahas aja dari awal gitu ya. Karena tadi ada pertanyaan juga tentang replacement gitu kan. Ini ada replacement project ini ya. Kita bahas aja dari awal. Jadi replacement project ini kita fokusnya ke ini ya. Investasi penggantian ya.
Jadi istilahnya kayak ada sebuah perolehan aset produktif baru menggantikan yang lama. Nah, fitur pembeda dari banyak investasi penggantian adalah ini, sumber arus kasnya datang dari penghematan biaya atau cost saving, bukan dari pendapatan yang baru. Gitu ya. Jadi bukan dari banyaknya pendapatan yang bisa kita terima, gitu ya. Tapi dari penghematannya. Penghematan apa? Penghematan biayanya. Nanti kita akan lihat aitnya. Ya, untuk memfasilitasi analisis anggaran modal pada proyek penggantian, kita mengkategorikan arus kas investasi ke dalam dua kategori ini sama ya, initial outlay dan juga annual cash flow. Nah, initial outlay-nya perbedaannya mungkin di sini. Kalau initial outlay secara umum kan tadi biaya perolehan, biaya pengiriman dan instalasi gitu kan. Tapi kalau karena dia replacement, dia ada di sini. Penjualan peralatan lama dan juga implikasi pajak terhadap penjualan peralatan lama. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kalau investasi dalam modal kerja bersih, dia mau replacement mau enggak, biasanya juga udah ada ya. Tetap ada. Nah, di sini implikasi pajaknya. Jadi kalau misalnya harga jual aset lamanya, misalnya kita tadi fotokopi ya, mesin fotokopinya, dia sebesar nilai buku, ya artinya kan di buku itu kan kita catat ya, ada book value-nya gitu kan. Katakan kita beli 200 juta tadi, depresiasi per tahunnya 40 juta. Nah, dari 40 juta ini, katakan kita udah pakai 3 tahun. Berarti kan dia udah terdepresiasi 120 juta gitu kan. Sisa berapa ya? Sisa 80 juta ya. Sisa 80 juta nih. Nah, ternyata laku 80 juta gitu kan. Jadi antara market value dengan book value-nya sama gitu kan. Lakunya sama dengan book value-nya. Maka nggak kena pajak gitu ya. Kemudian kalau dia lebih besar, katakan lakunya 100 juta padahal book value-nya 80 juta. Berarti selisih antara harga jual dengan nilai buku 20 jutanya tadi lah ya, laku 100 juta. Book value-nya ini market value-nya, ini book value-nya 80 juta. Berarti kan ada gain on sale gitu ya, gain on sale equipment-nya ada 20 juta. Nah, ini dia kena pajak. Ya, dia merupakan keuntungan yang terkena pajak. Kemudian jika dia lebih rendah, maka dia ada kerugian yang terkena pajak dan dapat digunakan untuk meng-offset capital gain. Ya, ini istilahnya kayak kita bakal dapat keuntungan pajak gitu ya, karena kita jualnya lebih rendah. Katakan di sini kita lakunya cuma 60 juta, ya nanti kita akan ada potongan pajak lah istilahnya. Kemudian ya untuk annual cash flow-nya kita lebih ke di sini. Arus kas tahunan pada investasi atau keputusan penggantian berbeda dengan arus kas pada perolehan aset baru. Ini berbeda dengan karena kita harus mempertimbangkan perbedaan arus kas operasi yang baru dengan operasi yang lama. Ya, termasuk tadi penghematan ya, penghematan biayanya. Ya, ini. Biaya depresiasi akan meningkat sebesar nilai depresiasi aset baru, tetapi akan menurun sebesar nilai depresiasi aset yang digantikan. Ini istilahnya karena kita tadi berpikirnya adalah selisihnya gitu ya. Maka depresiasinya nanti juga akan ada perbedaan. Nanti kita lihat contoh soalnya aja biar gampang gitu ya. Kemudian ada perubahan dalam modal kerja gitu kan. Karena katakan kayak kita mau beli mesin fotokopi yang baru, katakan kita harus punya karyawan lebih banyak gitu misalnya ya, atau kita harus punya stok ini yang lebih banyak sehingga ya modal kerja kita itu harus bertambah katakan. Peningkatan modal kerja dilakukan melalui peningkatan piutang dagang dan peningkatan investasi dalam persediaan barang. Peningkatan ini tidak akan diperhitungkan bila persediaan barang diperoleh melalui utang dagang. Ya maksudnya apa sih? Teman-teman masih ingat kalau kita analisis laporan arus kas. Analisis laporan arus kas ini ya. Teman masih ingat nggak yang arus kas masuk, arus kas keluar? Jadi kalau misalnya naik ya, account receivable-nya naik, ya kemudian inventory-nya naik, ini berarti ada cash keluar, ya nggak?
Terus kalau misalnya account payable-nya naik gitu kan, ini berarti ada cash keluar juga. Sorry, ini ada cash masuk ya. Kalau account payable berkurang, ada cash keluar. Ya kan, nanti kalau ada account receivable yang turun, berarti ada cash masuk. Inventory berkurang, berarti ada cash masuk gitu kan. Nanti kita lihat implikasinya seperti apa. Gitu ya. Kemudian ada capital expenditure-nya juga nanti ada perubahan. Nah, itu langsung masuk aja ke soal. Di sini mesin baru ya menggantikan net operating income per tahun sebesar 600.000, sedangkan mesin lama menghasilkan 580.000. Ya, ini adalah income net operating income per tahun ya. Net operating income atau NOI ya, berarti ini dia belum kena pajak ya. Peningkatan dalam pendapatan ini juga berarti bahwa perusahaan harus pula meningkatkan investasi dalam working capital sebesar 20.000. Estimasi initial arus kas inisialnya yang dibutuhkan untuk pengganti mesin lama dengan mesin baru dan estimasi arus kas tahunan untuk tahun pertama sampai kelima. Kita coba lihat ya. Nah, di sini ini biasanya dia lebih lengkapnya kalau soal-soal di buku sih. Misalnya di sini ya. Ini ada annual cost-nya. Ya, dia yang lama dia katakan per tahunnya gitu kan. Dia ada barang cacat, dia bikin barang cacat sebanyak 70.000 gitu kan. Otomatis kan dia menjadi cost kan ya, menjadi cost bagi perusahaan kan. Kalau misalnya mesinnya dia memproduksi barang cacat dan senilai 70.000. Ya, sedangkan untuk mesin yang baru, barang cacatnya, cost untuk barang cacatnya 20.000. Kemudian net operating income-nya sekian, book value of equipment-nya sekian, salvage value hari ini sekian, gitu ya. Salvage value tahun kelima ini sekian, ini nggak ada ya karena mau kita gantikan gitu kan. Shipping cost-nya dia segini, ini nggak ada karena udah kita pakai. Installation cost ini segini, nggak ada karena udah kita pakai. Remaining project life-nya sekian, net operating working capital sekian, salaries untuk bayaran si operatornya sekian, ya dan seterusnya. Nah, untuk maintenance-nya pasti lebih mahal mesin yang baru biasanya ya. Nah, mesin yang baru akan membutuhkan pengeluaran awal yang sebagian akan di-offset dengan arus kas setelah pajak dari mesin yang lama. Jadi mesin yang lama akan kita jual terlebih dahulu gitu kan. Kemudian setelah kita kenai pajak, baru nanti initial outlay-nya akan kelihatan gitu kan. Initial outlay yang digunakan untuk replacement-nya. Mesin baru akan membantu perbaiki efisiensi dan mengurangi biaya perbaikan, namun akan tetap meningkatkan biaya pemeliharaan tahunan. Ya, jadi kalau kita lihat lagi, di sini ya, maintenance-nya dia meningkat gitu kan, tapi annual cost of defect-nya dia berkurang. Nah, ini dia. Jadi cash flow dari new-nya dikurangi dengan cash flow dari yang lama, gitu, maka kita akan lihat perbedaannya. Ya, kita fokusnya di difference-nya ini, gitu kan. Ya, keputusan untuk mengganti mesin akan didasarkan pada arus kas penggantian. Arus kas akan dihitung menggunakan persamaan net operating cash flow sama dengan net operating income, ya dikurangi pajak, terus tambah depresiasi. Aku rasa ini nggak usah dijelasin ya kenapa depresiasinya ditambahkan lagi ke sini ya, karena di net operating income ini sudah dikurangi depresiasi ya. Dia sudah dia dari sales dikurangi COGS dapat gross profit dikurangi expense, di net operating income ya, di expense itu ada depreciation expense ya, tapi kan depreciation itu nggak ada kas keluar gitu kan, berarti harus kita balikin lagi depreciation expense-nya. Mas, kenapa depreciation expense-nya tetap dikurangin walaupun nggak ada cash keluar? Karena dasar pengenaan pajak ini pada net operating income, jadi depreciation harus tetap kita masukin supaya apa? Supaya pengenaan pajaknya ini tepat gitu ya. Baru nanti di akhir setelah dikurangi pajak kita tambahkan depreciation expense lagi. Ini tadi initial outlay-nya, ada sale of old equipment-nya. Ya. Ini contohnya ya. New machine ya, di sini ada harganya 350.000, kemudian shipping cost 20.000, initial installation-nya 30.000, working capital-nya 20.000. Berarti total cost of new-nya dia istilahnya kayak
ini belum initial outlay ya sebenarnya. Dia masih biaya dari kalau misalnya kita mau beli mesin baru, dia biayanya kurang lebih seperti ini. Tapi kemudian kita kurangi dengan apa? Kita kurangi dengan penjualan dari mesin lama. Ya. Penjualan dari mesin lama ternyata sell price-nya 150.000. Ya, kemudian dia ada tax on gain-nya sekian. Kemudian ada net cash flow-nya sekian. Ya, kemudian di sini kita dapatkan replacement net cash flow-nya, yaitu 285. Nah, inilah baru menjadi initial outlay dari replacement cost-nya, gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini, book value-nya di sini ya. Di sini book value-nya 100.000. Di sini ada salvage value-nya 150.000. Nah, karena ini dia kelebihan, ya maka ini keuntungannya selisihnya tadi kalau kita lihat, gitu kan. Ini kan kelebihan 50.000 nih. Ya kan? Nah, maka di sini 50.000-nya dia kena pajak ya, tax on gain. Ya, sehingga nanti dia net cash flow-nya ini dikurangkan dulu gitu kan. Nah, 135.000 inilah baru bisa digunakan untuk mengurangi kebutuhan cost-nya gitu ya, total cost of new mesinnya. Sehingga replacement net cash flow-nya sekian. Sehingga total biaya mesin baru sebesar 400.000 sebagian teroffset dengan mesin lama menghasilkan biaya bersih sebesar 285.000. Ini 420 jadi 285. Nah, setelah menghitung initial outlay, kita akan menghitung kas tahunannya, kas tahunan dari tahun pertama sampai tahun ke-5 ya. Namun di tahun ke-1 sampai tahun ke-4 nilainya akan sama. Ya, biasanya kalau 1 sampai ke-4 ini sama, biar enak nanti perhitungannya menggunakan kalau misalnya nanti suruh ngitung ya, pakai future value, pakai present value yang annuity aja biar gampang. Ya, ini ada increase in operating income-nya. Ya, tadi kalau kita lihat lagi di sini ya. Net operating income-nya yang lama 580 gitu kan, kemudian yang baru 600.000 ya. Jadi increase in net operating income-nya adalah 20.000. Ya, kemudian reduce salaries-nya 100.000, reduce defect-nya tadi 70 sama 20.000 ya. Kemudian ada fringe benefit juga ya. Dari tahun 1 sampai 5 ini masih sama. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Ini dari sini sampai sini itu sama semua. Kecuali apa? Ini capex sama working capital. Ya. Jadi capex sama working capital itu di tahun ke-0 ya, dia akan dibalikin lagi ke tahun ke-5. Ya, jadi uniknya itu di sini. Jadi working capital sama capital expenditure ya. Di tahun pertama, di tahun ke-0 gitu ya. Di tahun ke-0 itu dia bakal balik lagi ke tahun ke-5 gitu ya. Hingga apa? Di tahun 1 sampai ke-4 free cash flow-nya adalah 113, di tahun ke-5 dia 113 ditambah dengan ini, operating working capital sama capex-nya dia balik lagi. Pada kasus ini kita amati bahwa mesin baru menghasilkan penghematan biaya dan juga peningkatan pendapatan sebesar 20.000. Berdasarkan estimasi arus kas keluar inisial dan arus kas bebas berikutnya, kita dapat menghitung NPV, yaitu NPV proyek dengan tingkat diskonto 15%. Jadi NPV-nya di sini 285 sebagai initial outlay. Ya, tahun pertama sampai tahun ke-4 dia menggunakan 113.000 dan tahun ke-5 dia menggunakan 183.000. Ya, sehingga kita dapatkan NPV-nya positif ya 128. Ya, kalau NPV positif berarti dia nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah, bisa kita terima. Oke, itu untuk replacement ya. Untuk replacement ada lagi yang mau ditanyakan mungkin?
Untuk yang capex tadi Kak sama NOWC itu tahun kelima ditambah lagi ya. Itu kenapa Benar. Kak? Oke, jadi simpelnya gitu ya. Karena working capital ini kan dia investasi ya. Kalau aku pribadi, aku masih mencari gitu ya, masih aku ulik ini sebenarnya kenapa dia dibalikin lagi, gitu kan. Cuman untuk perhitungannya, memang working capital sama capital expenditure itu kan dia sifatnya investasi ya. Jadi kita harapkan itu akan kita terima lagi gitu. Ya, tapi ini untuk jawaban tepatnya aku masih mencari-cari juga ya, belum ketemu secara tepatnya alasan pasnya dia seperti apa gitu ya. Cuman di sini memang working capital sama capex itu kita balikin lagi. Ya. Jadi untuk alasan tepatnya aku memang belum ngerti pasnya dia kenapa. Cuman untuk memang selama ini working capital dan capex itu kita balikin lagi. Kalau capex kan enak ya, dia keluar sekali ya. Keluarnya cuma sekali doang di tahun ke-0 gitu kan. Tapi untuk yang working capital itu biasanya dia kan pakainya change-nya ya, perubahannya ya. Jadi misalnya kayak tahun pertama dia sekian, tahun kedua dia sekian. Nah, itu kan perubahannya yang kita tambahkan. Nah, kalau yang working capital biasanya di tahun keempat itulah yang kita balikin ke tahun kelima. Ya kalau di kasus ini ya. Jadi misalnya di tahun 1, 2, 3, 4, nah yang kita balikin ke tahun kelima itu yang muncul di tahun keempat. Cuman karena di sini tahun keempatnya 1 sampai 4 tuh nggak ada cuma di tahun ke-0, berarti ya tahun ke-0 yang kita balikin. Ya, cuman untuk alasan detailnya dia seperti apa, aku pribadi masih kurang mengerti dia gimana gitu ya. Cuman tadi senangkepku memang karena dia sifatnya adalah investasi di sini, sehingga dia diharapkan bisa balik lagi ke kita. Kurang lebihnya gitu. Habis ini coba aku cari lagi ya. Oke Kak, siap. Untuk Wahyu ada pertanyaan Wahyu? Yang masalah tadi initial outlay sama depreciation? Masih bingung nggak perbedaan antara initial outlay sama depreciation? Berarti intinya bisa masukkan ya selain sangkos, ya benar. Jadi kalau sangkos dia nggak dimasukin, tapi untuk biaya lainnya bisa dikapitalisasi. Tergantung konteksnya juga ya. Jadi kalau misal dia nggak ada kaitannya, berarti juga nggak bisa dimasukin gitu ya. Oke, berarti habis ini aku bakal cari dulu ya kenapa working capital sama capex dibalikin. Ntar aku up